Unsur jiwa manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama akal, yang kedua hati, dan yang ketiga nafsu. Dari ketiga unsur tersebut, hati sangat bertanggung jawab dalam menolong dan mengawal serta mengendalikan anggota badan dan jiwa manusia. Maksudnya, untuk kita bisa bahagia, bukan hanya badan yang sehat, hati pun juga harus sehat. Ada beberapa hal atau mungkin 5 atau 6 agar hati kita tetap sehat. Pertama dan utama, cintailah orang yang mencintaimu. Jangan mencintai orang yang tidak mencintaimu. Contoh, mencintai orang yang tidak kamu cintai atau tidak peduli. Kamu kontak dia via WA pagi hari, dia balasnya malam hari atau entah kapan. Terus kamu selalu lihat atau stalking story dia, baik yang di WA, IG atau medsos yang lain, tapi dia tidak pernah melihat balik storymu di media sosial. Kemudian kamu sering bertanya tentang keadaan dia, bagaimana keadaan kamu, bagaimana kesehatanmu, tapi dia sebaliknya cuek dan acuh terhadap kamu. Kalau keadaan sudah seperti itu, apa yang mau kamu harapkan dari dia? Dia tidak pernah bersapa atau menghubungi kamu. Itu memang karena dia tidak senang atau tidak suka atau tidak peduli terhadap kamu. Awal-awal dia menghubungi kamu 1 kali atau 2 kali, itu karena kamu yang meminta. Dia tidak pernah memberi apa yang kamu inginkan. Karena apa? Karena dia tidak takut kehilangan kamu. Kalau kondisi sudah seperti itu, apalagi yang kamu harapkan dari dia? Sudah berhenti mencari alasan untuk suka sama dia. Cinta itu tidak serumit itu. Kamu saja yang berkeras hati dan tidak mau menyadari, bukan dia yang salah, tapi kamu yang tidak tahu diri, memperjuangkan orang yang tidak mau bersama-sama berjuang dengan kamu. Itu sangat merusak hati. Mencintai orang yang tidak mencintai balik kepada kamu, justru itu akan menciptakan suasana yang tidak berimbang. Kita akan sering merasa sedih, sering merasa kecewa, dan kita akan sering merasa tidak dihargai. Dan sebaliknya, orang yang kamu cintai itu tidak merasakan apa yang kamu rasakan, dan pada akhirnya kamu akan menjadi insecure, merasa tidak aman, dan pada akhirnya kamu akan merasa sangat takut untuk kehilangan. Itu sungguh tidak sehat bagi kesehatanmu, kesehatan jiwamu. Ini berefek pada kamu jadi tidak produktif. Kasihilah jiwamu, kasihilah mentalmu, dan kasihilah mentalmu. Dan efek selanjutnya, ketika nanti suatu saat ada seseorang yang mencintaimu dengan tulus datang kepada kamu, justru kamu akan mengabaikan dia karena kamu terlalu fokus mencintai yang tidak mencintai yang bertepuk sebelah tangan.
kamu mengesampingkan cinta yang tulus untuk mencari cinta yang bulus. Ini benar-benar sudah mengganggu kesehatan jiwamu. Logika dan cara pandang hatimu nantinya akan selalu bersinggungan, dan akhirnya apa yang akan terjadi? Dan nanti setelah akhirnya kamu kecewa, dan pasti akan kecewa, kamu akan menyalahkan orang lain dan menyalahkan semua orang. Semua laki-laki sama, semua perempuan sama, dan berbagai macam pikiran buruk yang ada di hatimu. Jadi berjuanglah dengan orang yang sama-sama mau berjuang denganmu, dan janganlah mau berjuang dengan orang yang tidak mau diperjuangkan. Lanjut, yang kedua, hidup apa adanya aja, biasa aja, jangan berlebihan. Orang yang suka berlebih-lebihan itu biasanya punya lebih dari satu tujuan, yaitu mungkin agar orang lain bisa terkesan dengan dia. Memang semakin kita menjadi diri orang lain, atau semakin kita tidak menjadi diri sendiri, semakin kita menjadi apa yang orang mau, maka circle atau kumpulan pertemanan kita akan menjadi lebih luas. Sebaliknya, semakin realistis hidup kita, maka circle pertemanan kita akan jadi lebih kecil atau lebih sedikit, dan itu adalah fakta yang harus kita terima. Maka hidup itu memang pilihan. Dibenci karena mau menjadi aslinya diri sendiri atau original, dan sebaliknya disenangi karena tidak menjadi diri sendiri atau memakai topeng. Hidup apa adanya aja, gak usah malu kalau pakai pakaian yang kurang bagus. Jangan malu mengakui orang tua yang memang sudah tua. Tidak usah gengsi untuk berteman dengan orang-orang yang miskin, dan tidak usah takut kalau harus hidup sederhana. Annie Watson pernah berkata, menggunakan baju murah dan tidak bermerek bukan karena miskin, tapi karena kita mengingat bahwa ada keluarga yang harus diberi makan, dan bukan sekelompok orang yang harus kita buat terkesan. Kamu akan sulit merasa bahagia jika kamu selalu memalsukan dan menyembunyikan identitas asli kamu, apalagi untuk mendapatkan persetujuan dari orang lain. Kita tidak akan pernah sepenuhnya merasa puas dengan siapa diri kita sebenarnya. Selanjutnya, yang ketiga, tidak usah mempedulikan omongan orang. Terkadang ada sebagian orang yang menilai kita, apapun yang kita lakukan itu selalu salah. Kita percaya diri, dibilang sombong. Kita berkompeten, dibilang arogan. Kita pengen privasi, dibilang tidak berjiwa sosial. Kita terlalu ramah, dibilang kepo. Kita mengkritik orang lain, dikiranya nyinyir. Jadi tidak perlu kita menyenangkan semua orang, karena ketika kamu bisa menyenangkan hati semua orang, pasti ada satu orang yang bersedih. Yaitu siapa? Ya, dia adalah dirimu sendiri. Maka alangkah baiknya jadilah dirimu sendiri. Jadi diri sendiri, karena pada akhirnya orang lain akan tetap menilai dirimu akan menjadi baik atau jelek.